ini yang belum masuk siapa ya? Devi, Mas Eko, Mbak Elsa, Mas Tipi, sampean, Mbak Tri, Mas Zai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 18 November 2022 akan diadakan tausiah secara online. Materinya yaitu Mas Rama yang menjelaskan mengenai meningkatkan spiritualitas sholat. Silakan Mas Rama untuk dibuka. Terima kasih Junior sudah dibantu untuk moderator pada kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di tausiah Jumat pada kali ini yang sempat tertunda 2 minggu yang lalu. Harusnya ya 2 minggu yang lalu itu Rama sedang handle event. Ternyata ada teman-teman yang belum bisa untuk menggantikan. Kemudian di minggu kemarin, Jumat kemarin itu ada sesi untuk sharing ya sama temannya Mas Arvin. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kembali untuk kegiatan tausiah Jumat mingguan kayak gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mengumpulkan kita baik secara fisik maupun secara online, dan juga di sini mudah-mudahan kita bisa menarik hikmah bareng-bareng. Nggak cuman Rama ini bukan orang yang merasa bisa karena sudah menyampaikan ini, bukan, tapi justru di sini Rama juga bisa sama-sama belajar bareng teman-teman untuk sama-sama meningkatkan spiritualitas sholat seperti itu. Nah, di sini kita ambil materinya dari Buletin Ulul Albab tahun kelima edisi 40 oleh Yayasan Al-Kahfi. Penulisnya yaitu Mas Yudi Asmara. Bisa dibantu lanjut. Nah, sebenarnya sebelum jauh melangkah, kita coba samakan dulu apa itu spirit kayak gitu. Lanjut. Jadi kalau teman-teman sendiri pernah nggak sih baca kisah sejarah Nabi Muhammad gitu ya, hingga muncul rasa semangat untuk meneladani beliau kayak gitu. Contoh misalkan kita membaca sejarah terkait yang ini loh, Nabi Muhammad itu benar-benar dirayu untuk tidak mendakwahkan Islam kayak gitu di masa-masa awal ya. Jadi kafir Quraisy itu coba membujuk Nabi Muhammad untuk tidak menyebarkan ajarannya itu kayak gitu. Nah, sampai bahkan Rasul itu menyampaikan bahwa ketika engkau memberikan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Nah, sampai mengucapkan kalimat yang semacam itu. Nah, kalau kita membaca sejarah yang semacam itu kan membuat kita tuh muncul rasa semangat bahwa ya Allah, perjuangannya Rasul itu seperti itu ya. Nah, maka kita itu ada semangat untuk meneladani Rasul, sama-sama untuk ya apa ya, aku itu bisa berjuang menegakkan kebenaran, mengajarkan kebenaran, mengajarkan Islam seperti itu ya, untuk disebarkan kayak gitu. Nah, itu kan muncul rasa semangat. Nah, sebenarnya itu adalah gambaran dari spirit. Nah, itu gitu. Jadi ketika kita membaca terus kemudian muncul rasa semangat gitu ya dalam membaca, khususnya kayak sejarah tadi ya, sejarah Nabi Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwa spirit sudah terbentuk. Nah, dari spirit yang sudah terbentuk tadi muncul atau lahir kekuatan dalam menghadapi tantangan. Sebesar apapun itu tantangannya, itu bisa kita hadapi kayak gitu. Yo, kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri aja sanggup loh menghadapi tantangan yang sebesar itu, bahkan sampai diancam dibunuh, diolok-olok dan sebagainya. Itu juga tetap tangguh gitu loh, ada kekuatan karena spirit itu tadi. Kemudian dari spirit itu juga lahir semangat dan kegigihan dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Ya,
spirit ini secara umum ya, spirit muncul yang dari kita maupun spirit yang muncul dari kisah sejarah Nabi Muhammad itu sendiri kayak gitu ya. Semangat dan gigih dalam menjalankan kehidupan gitu ya. Nah gitu. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad aja juga sudah memberikan contoh gitu kan dalam menjalani kehidupannya itu tetap semangat dan gigih. Nah dari situlah bisa dikatakan bahwa teman-teman yang membaca kisah gitu ya, yang membaca kisah Nabi Muhammad itu sudah sukses mengubah spirit menjadi energi sosial. Karena gini, awalnya yang punya membaca terus kemudian punya semangat untuk meneladani, akhirnya kita terapkan kayak gitu. Ada muncul perilaku yang semacam itu, ada energi-energi untuk menyampaikan kebenaran itu, seperti itu. Menyampaikan ajaran-ajaran kebenaran, ajaran Islam, seperti itu. Nah, ngomongin soal ajaran Islam ya bukan soal yang ayat-ayat aja ya, tapi ya kebenaran itu sendiri karena Allah juga menyuruh kita untuk berilmu, terus kemudian belajar dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu gitu. Lanjut. Oke. Nah, sebenarnya gambaran spirit itu nggak hanya dalam membaca sejarah Nabi Muhammad saja, tapi dalam sholat pun juga bisa gitu ya. Jadi terdapat spirit dan bisa diubah menjadi energi sosial gitu ya. Nah, itu berdasarkan surat Toha ya, surat ke-20 ayat 14. Kalau dibaca artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi di sini ngomongin soal sholat itu kita diperintahkan untuk mengingat Allah seperti itu ya. Kemudian di surat Ar-Ra'd juga ayat 28 disampaikan yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Nah, jadi dengan sholat atau mengingat Allah itu hati bisa menjadi tentram, gitu ya. Jadi spirit itu terbentuk karena kita menjalankan sholat itu bisa memunculkan ketentraman seperti itu. Dan tidak hanya ketentraman aja ya yang menjadi tujuan, bahwa sholat juga bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar seperti yang kita sering dengar ya. Nah, yaitu ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Lanjut. Nah, jadi ini coba kita renungkan gitu ya. Tadi kalau ngomongin soal sholat, yang tujuannya tadi untuk ketentraman hati dan juga untuk mencegah keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita mampu mencapai kondisi jiwa yang tentram dalam sholat. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita tunjukkan kepada diri kita gitu ya, termasuk aku pribadi. Seberapa sering sih kita itu bisa mencapai posisi yang semacam itu tadi. Nah, itu gitu. Mungkin kita kayak sholat 5 waktu aja kadang kalau satu waktu itu bisa mencapai ketentraman itu luar biasa gitu ya. Nah, apalagi sampai 5-5-nya. Nah, itu gitu. Cuman kadang seringnya bisa jadi kita tuh ya sholat ya cuman gerakan-gerakan doang, tapi nggak sampai mencapai kondisi jiwa yang tentram. Ya tetap kayak kita bingung dengan masalah kita tetap resah, gelisah, sedih gitu ya. Tetap merasakan kegalauan gitu, bukan merasa kondisi jiwa itu dalam kondisi tentram. Nah, ini bisa menjadi bahan renungan kita ya. Memangnya seberapa sering gitu loh kita mencapai kondisi jiwa yang tentram. Lanjut. Ya. Nah, sehingga di sini untuk tujuannya ya kita tahu caranya gimana sih bisa meningkatkan spiritualitas dalam sholat ya. Nah, ketika kita itu mampu sampai dalam kondisi jiwa yang tentram dan tenang, maka kita itu bisa
kita bisa menjadikan itu sebagai spirit gitu ya, atau energi psikis untuk menghadapi tantangan kehidupan, ujian-ujian hidup dan tantangan dalam memperjuangkan kebenaran atau ajaran dan perintah Allah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh posisinya wis gak tenang, ya pasti ketika kita dihadapkan suatu masalah, ya wis ngono-ngono terus, gak ono marine. Kalaupun kita menemukan solusi, itu bukan solusi yang terbaik kayak gitu. Yo apa ya? Ya itu tadi karena jiwa kita nggak tenang, kita nggak bisa berpikir secara sehat, nggak bisa berpikir secara objektif untuk menemukan solusi yang terbaik kayak gitu. Nah makanya dari itu tujuannya di sini kita biar bisa sama-sama tahu caranya meningkatkan spiritualitas sholat kita. Lanjut. Nah ngomongin soal sholat, nah ini kan pasti ada tahapannya gitu ya, dari awal sampai akhir itu tahapannya apa aja. Nah, jadi tahapan sebelum sholat itu pastinya kita melakukan wudhu dulu. Pasti kita berwudhu dulu, membersihkan hadas kecil gitu ya. Kemudian kita sebelum melakukan sholat, pasti kita berniat dulu. Niat sholatnya seperti apa, kita baca. Seperti itu ya, dalam hati kita. Kemudian kita melakukan gerakan dan mengucapkan bacaan sholatnya, dan diakhiri dengan doa. Nah, jika ingin meningkatkan spiritualitas sholat, karena kita sudah tahu tahapannya, nah maka kita perlu mengelola tiap-tiap aktivitas dari tahapan itu. Nah, kemudian kita arahkan untuk kita lahirkan spiritualitas kita. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, yang pertama adalah wudhu, gitu ya. Nah, ngomongin soal wudhu itu kedudukannya sebagai prakondisi spiritualisasi. Nah, aktivitasnya apa aja sih kalau ngomongin soal wudhu? Ya ada niat, gitu ya. Kemudian ada gerakan membasuh secara berurutan, mulai dari mencuci tangan, berkumur, membersihkan lubang hidung, dan seterusnya, gitu ya. Sampai membersihkan kaki, membasuh kaki, gitu kan. Dan itu dilakukan secara tertib, berurutan. Terus kemudian ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dilakukan 3 kali itu sunnah misalkan. Kemudian didahulukan kanan dulu, baru kemudian kiri itu juga sunnah dan seterusnya gitu ya, ngomongin soal aktivitas wudhunya. Nah, realitas yang sering terjadi ketika kita berwudhu itu kadang nggak kita jadikan sebagai pengondisian awal. Jadi cuman sekedar formalitas, sekedar aktivitas rutin membasahi badan dengan air, ya pokoknya teles kayak gitu ya. Atau bahkan gerakannya cepet-cepetan, ya yang penting basah gitu ya. Nah itu kadang kita lakukan gitu ya, sering terjadi di kita gitu ya. Jadi gitu, gerakannya nggak tepat, kurang tepat kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, caranya untuk bisa meningkatkan spiritualitas di aktivitas berwudu ini, kita melakukan pemaknaan dari setiap basuhan atau gerakan dalam wudu. Contoh misalkan, kita ketika berkumur gitu ya. Nah, kita tuh coba menghayati bahwa berkumur ini kita berusaha untuk, ya Allah, hindarkanlah mulut ini dari perkataan-perkataan yang buruk, dari ajakan-ajakan untuk berbuat buruk seperti itu, atau dari perkataan-perkataan yang merusak. Nah, ini filosofis dari berwudu, berkumur itu tadi, kita bisa menghayati hal itu gitu. Terus kita lanjutkan, misalkan kita hayati bahwa dengan berkumur kita menghayati, ya Allah, kita meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah mulut ini sebagai mulut yang selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, mengajarkan kebaikan semacam itu. Dan begitupun gerakan-gerakan yang lain, misalkan membasuh untuk tangan yang kanan gitu ya, lengan yang kanan. Ya Allah, dekatkanlah hamba gitu ya dengan perintah-perintahmu gitu ya. Jauhkan hamba dari perbuatan-perbuatan buruk gitu untuk yang kiri. Nah, semisal itu dan semacamnya gitu ya, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga setelah berwudu itu outputnya apa? Kondisi jiwa kita itu sudah siap untuk menghadap Allah dan untuk ibadah sholat seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah niat gitu ya, niat sholat. Kedudukannya apa? Kita bisa membangun komitmen awal. Aktivitasnya apa ya? Membaca niat itu sendiri,
yang dilakukan dalam hati ya. Jadi kebanyakan dari kita tuh mungkin biasanya seringnya kayak kita baca niat ya cuman dari mulut aja gitu ya. Ibarat kata kayak janji manis, tapi nggak benar-benar dihayati kayak gitu ya. Kayak misalkan apa namanya anggota dewan dan seterusnya itu ya masih janji-janji tapi nggak dijalankan, nggak dihayati kayak gitu. Nah, kalau ngomongin soal niat sholat, seringkali realitas yang terjadi adalah kita itu pikirannya banyak berlalu lalang. Wis opo ae sing kepikiran kayak gitu, masalah-masalah, kita punya masalah di rumah, kita punya masalah kerjaan gitu ya. Dan itu sampai terbawa dalam sholat sehingga membuat kita tuh nggak khusyuk. Nah, ini yang sering terjadi ya. Nah, caranya adalah biar kita tuh niatnya tuh bisa kita arahkan untuk spiritualitas, yuk kita bisa meletakkan dulu apa-apa yang menjadi beban pikiran kita, gitu ya. Nah, agar beban itu atau masalah itu tidak semakin berat. Nah, ini ada yang namanya Stephen Covey, gitu ya. Stephen Covey ya, benar ya. Nah, dia itu ngomongin soal manajemen stres. Dia itu menganalogikan kalau kita itu membawa satu beban gitu ya. Kalau kita bawa beban 1 kilogram misalkan, itu kita tahan selama 1 jam, itu biasa-biasa aja. Tapi kalau lama-kelamaan, meskipun itu 1 kilogram nggak nambah bebannya, kalau misalkan 2 jam, 3 jam, pasti akan semakin berat. Nah, sama seperti masalah yang ada di pikiran kita. Ketika kita berniat membangun komitmen awal, itu harusnya kita letakkan masalah itu, gitu agar beban itu nggak berat, agar masalah itu nggak berat, seperti itu. Nah, outputnya kita bisa meletakkan sejenak beban masalah, mengumpulkan energi spiritual, kemudian kita angkat beban lagi yang kita taruh tadi dan kita hadapi, kita pecahkan, gitu ya. Nah, dalam berniat itu kita bisa menghayati bahwa saya ingin membangun spirit ketuhanan dengan sholat untuk digunakan menghadapi masalah yang sedang saya hadapi. Nah, seperti itu ya. Jadi benar-benar berasa dari wudhu tadi udah mulai ditata sampai di niat. Lanjut. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah ngomongin soal bacaan ya dalam sholat. Nah, ini adalah objek yang kita fokusi untuk spiritualitas. Nah, begitu. Aktivitasnya apa? Ya membaca bacaan sesuai urutannya, mulai membaca apa namanya? Kabiro, begitu ya. Kemudian Al-Fatihah, surat pendek dan seterusnya gitu ya. Nah, kita melafalkan huruf-hurufnya dengan makhorijul huruf yang benar. Kalau A ya A, kalau ya I gitu ya. Terus keluarnya huruf itu dari mana? Kalau shin sama sin itu berbeda. Nah, itu kan ngomongin soal aktivitasnya. Nah, realitas yang terjadi sering kita lakukan barangkali ya. Itu ketika kita membaca bacaan sholat itu hanya sekedar hafalan, resum aja. Dibaca tapi jiwanya malah yang kemana-mana, nggak fokus pada bacaan sholat. Jadi misalkan kita membaca Al-Fatihah, tapi pikiran kita, aduh ya apa yo, aku mau durung input. Aduh ya apa yo, mau kontenku durung mari. Aduh ya apa yo, mau klien iki ono masalah iki kayak ngono. Oh mau kliennya kok gak deal apa yo. Nah ini kan yang sering terjadi gitu loh. Ketika kita membaca bacaan sholat, pikiran kita kemana-mana. Nah itu gitu. Gimana caranya biar bacaan kita itu bisa kita fokuskan untuk spiritualitas gitu ya. Ya kita mengucapkan bacaan itu ngomongin soal aktivitas fisik. Tapi ngomongin soal penghayatan itu aktivitas jiwa. Jadi keduanya itu harus gandeng, sejalan. Nah, ngomongin soal penghayatannya itu, ibarat kata kalau misalkan teman-teman pasti dari kita semua itu kan pernah membaca puisi gitu ya. Kalau baca puisi itu kan pasti penuh dengan penghayatan, penuh dengan penjiwaan. Nah itu gitu, ada jedanya, ada intonasinya, ada volumenya. Kalau puisi itu lagi semangat menggebu-gebu, pasti intonasinya tinggi gitu ya, volumenya gede gitu ya. Nah, tapi beda kalau puisinya itu tentang kesedihan. Nah, itu pasti kita turunkan intonasinya, volumenya kita kecilkan. Pun sama ketika dalam bacaan sholat, itu kita maknai artinya tahu gitu ya, kita maknai. Kemudian ya kita baca, layaknya kita itu menghayati bacaan itu. Nah, itu gitu. Layaknya orang yang tadi membaca puisi gitu loh. Nah, itu gitu.
Nah, terus contoh juga misalkan kalau kita itu memohon bantuan sama orang lain ya apa? Masa ya datar-datar aja kan nggak mungkin ya. Kayak misalkan dia bibi aku njok tolong oleh ta. Kan nggak ngono, tapi mesti kita menggunakan intonasi paralinguistik, bahasa tubuh dan seterusnya, intonasinya, volumenya, jedanya itu ya pasti kita gunakan juga. Contohnya misalkan bi aku njok tolong po. Lah kan mesti ngono kudune. Nah, itu juga bisa kita terapkan dalam bacaan sholat gitu loh. Nanti gitu. Kalau misalkan kita ingin ditunjukkan jalan yang lurus, ihdinas sirotol mustaqim. Jadi kayak benar-benar kita hayati gitu loh bacaan itu. Nah, itu gitu ya. Nah, contoh lain misalkan, kalau baca komik lucu kita tertawa. Nah, itu loh realitas baca yang terhayati itu kayak gitu. Baca komik lucu terus kita tertawa. Nah, itu kita hanyut dalam bacaan itu. Terus kita mendengar lagu sedih, ya kita merasa teriris atau terenyuh juga. Nah, itu juga realitas menghayati bacaan atau apa yang kita dengar. Nah, itu gitu. Harapannya bacaan itu semacam itu. Belum geser, Dev. Nah, gitu ya. Sehingga outputnya itu efek bacaan sholat harusnya bisa dihayati, benar-benar memohon kepada Allah. Like kita mengucapkan pengagungan Allahu Akbar. Itu benar-benar yo yang mengagungkan, duduk sekedar Allahu Akbar nang lambito atau nang mulut saja, tapi benar-benar kita hayati bahwa ya Allah itu maha agung, maha besar gitu loh. Kita agungkan Allah gitu. Lanjut. Nah, terus kemudian tahapannya ada gerakan gitu ya, yang mana ini posisinya mendukung proses spiritualisasi. Aktivitasnya apa? Melakukan gerakan-gerakan yang tertib dan berurutan ya, ya seperti kita mengangkat tangan, kemudian kita bersedekap, kemudian kita rukuk dan seterusnya. Itu ya ngomongin soal aktivitasnya. Nah, realitas yang sering kita lakukan, yang sering terjadi, biasanya itu tuh kayak ngebut gitu saat sholat, buru-buru, bahkan sampai lupa. Mungkin kita tuh misalkan 4 rakaat, kita wis rakaat ke berapa sih sakjane? Oh, rakaat keempat ya moro-moro salam. Nah, itu gitu. Nah, itu saking cepete, saking buru-burunya. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan gerakan sholat kita itu cepat, ya maka bacaan yang kita baca itu pasti terburu-buru. Itu wis otomatis gitu ya. Nah, artikulasinya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nah, itu kan gitu. Jadi kayak kemu-kemu. Nah, kan gitu kan. Harusnya apa namanya, kalau semacam itu pasti kita nggak akan mencapai yang namanya penghayatan itu tadi, target penghayatan. Kalau gerakannya cepat, makanya gerakan ini posisinya mendukung proses spiritualisasi. Kalau gerakannya itu nggak diatur gitu ya, bacaannya sudah diatur tapi gerakannya nggak diatur, pasti akan ngikutin bacaannya jadi nggak jelas dan seterusnya. Nah, caranya gimana gerakan ini biar mendukung proses spiritualisasi? Maka kita perlu tumak nina atau berhenti sejenak itu ya. Jadi hal ini bisa mendukung bacaan sholat yang penuh dengan penghayatan. Tadi kita sudah tahu bahwa bacaan itu perlu dihayati, maka gerakannya ya harus tumak nina, berhenti sejenak sebelum melakukan gerakan berikutnya kayak gitu. Jadi outputnya gerakan dan bacaan bisa sinkron dan mencapai target penghayatan. Ada jeda untuk ke gerakan berikutnya. Kalau mau ruku, jeda di kita hayati tadi bacaannya. Kemudian kita melakukan ruku Allahu Akbar. Nah, ini ada bacaan lagi. Kita lakukan dengan tumak nina, gak ngewobut, buat. Nah, itu kan pasti gak akan mencapai yang namanya target penghayatan. Seperti itu. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah doa, gitu ya. Doa, gitu ya. Doa sebagai komitmen sosial. Aktivitasnya ngapain sih kalau doa itu? Ya membacakan permohonan, pengampunan, dan seterusnya menjadi bagian akhir sebelum kita kembali ke alam sosial. Jadi kita itu kan ngomongin soal sholat kan ibadah ritual gitu ya, yang kita itu ya ibarat menghadap Allah secara langsung, kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, kita batasannya adalah setelah melakukan kegiatan spiritual yang semacam itu, kegiatan ritual untuk kembali ke alam sosial, ini ada tahapannya, yaitu doa itu tadi menjadi tahapan sebelum kita kembali ke alam sosial seperti itu ya. Nah,
realitas yang sering terjadi, yang mungkin sering kita lakukan, doa itu seperti hafalan. Ya wis, doa opo misalkan doa selamat dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kan gitu, cepet-cepetan, terus hanya sekedar hafalan, itu kayak gitu, hanya sekedar muncul aja di mulut tapi nggak dihayati dalam hati. Kurang berisi penghayatan gitu ya. Psikis berasa tidak ada penghayatan dalam doa, sekedar rutinitas. Ya wis lah pokoknya mari sholat doaku selalu iki, doaku selalu iki. Nah, mungkin ada quotes yang doa mana kita nggak akan tahu doa mana yang dikabulkan sama Allah. Yang penting kita banyak-banyak melakukan doa. Ya maksudnya adalah bukan sekedar hafalan yang dimaksud di situ, tapi ya ada penuh rasa penghayatan gitu loh, bahwa doa ini kita yakini terkabul, doa ini kita benar-benar panjatkan, doa ini benar-benar kita mohon gitu loh kepada Allah. Nanti gitu. Caranya gimana biar doa ini menjadi bisa memunculkan spiritualitas gitu ya. Ya, kita mengumpulkan semua spirit yang terbentuk selama proses sholat tadi yang sudah kita lakukan, kita kemas dalam doa-doa permohonan gitu ya, pengharapan. Nah, kita gunakan intonasi seperti bacaan sholat yang tadi gitu ya. Penghayatan, penuh ekspresi, penuh kesungguhan jiwa. Nah, itu kita harus lakukan. Jangan cuma sekedar di mulut aja kayak gitu. Outputnya komitmen untuk kembali menghadapi beban masalah yang tadinya kita letakkan gitu ya setelah sejenak sebelum sholat. Nah, itu gitu. Jadi kita tarik kembali masalah itu dan kita hadapi gitu kan. Nah, jangan sampai di bagian akhir ini kita lalaikan. Nah, psikis kita kita lalaikan ya, maka psikis kita tuh gak ono bedone antara sebelum sholat ambek setelah sholat. Nah, itu gitu. Makanya mungkin ini alasan kenapa kok orang itu rajin sholat tapi kok dia itu berani ya berzina. Orang itu kok rajin sholat tapi kok berani ya mencuri. Orang itu rajin sholat kok tapi korupsi dan seterusnya. Atau orang itu rajin sholat tapi kok males-malesan, nggak produktif. Nah, ini yang terjadi karena kita tuh melalaikan doa kayak gitu. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, hikmahnya adalah sholat ini memang memiliki posisi yang sangat penting dalam bangunan Islam. Bahkan sampai disebut sebagai tiang agama, kan begitu kan. Maka dari itu kita itu benahi sholat kita, gitu ya. Jangan sampai kita sia-siakan sholat kita. Sholat kita, ya naudzubillah kalau misalkan sholat kita nggak diterima. Nah, itu kan sangat sedih kita pastinya. Karena ya sholat yang kita lakukan pasti dimintai pertanggungjawaban juga. Bukan sekedar kewajiban yang harus kita lakukan setiap hari 5 waktu, enggak. Tapi kita perlu hayati juga dan kita posisikan bahwa sholat ini memiliki posisi yang sangat penting gitu loh. Nah, itu gitu ya. Nah, sholat itu ternyata tidak hanya berdimensi spiritual atau hanya sekedar ritual aja, namun mengandung dimensi sosial yang mana ketika kita jiwanya tenang, itu bisa berpikir secara positif dan jernih gitu ya. Dan kedua dimensi itu berhubungan erat. Nah, jika kita memperbaiki sholat kita, maka harusnya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam dimensi sosial dan mampu mencegah kita dari perbuatan buruk, keji, dan mungkar. Nah, ini tadi ya yang Rama sampaikan bahwa misalkan kita lalai dalam sholat, yo kalau bedone antara sebelum sholat sampai setelah sholat itu yo sport doae, gak kacek. Yo berarti kan artinya sholatnya itu kayak apa ngono loh istilahnya, cuman sekedar gerakan tok memenuhi kewajiban tok ya kayak apa kan gitu. Lanjut. Nah, yang terakhir marilah kita sama-sama benahi sholat kita agar dapat menumbuhkan energi spiritual yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita dan ujian dalam menegakkan kebenaran dan ajaran Allah. Seperti itu ya. Semoga kita terhindar dari perbuatan lalai yang ada di surat Al-Ma'un itu ya, ayat 4-5. Disampaikan di situ, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Begitu ya. Sekian tausiah dari Rama, semoga bisa diambil hikmah bareng-bareng, tidak hanya teman-teman aja, tapi Rama juga bisa mengambil hikmah dari menyampaikan ini.
Semoga juga kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita, dalam sholat kita. Kita benahi sholat kita mulai dari detik ini gitu ya. Itu aja yang bisa Rama sampaikan. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sama teman-teman. Silakan. Wah, ya alhamdulillah ya akhirnya kita mendapatkan manfaat nih. Mendapatkan manfaat dari tausiah hari ini yang sudah disampaikan oleh Mas Rama. Semoga kita juga sholatnya ini harus ditekankan lagi. Jadi nggak hanya cuma sholat aja. Karena pengen sholat aja gitu loh. Yaudah, ini buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyain dari tausiah yang sudah Mas Rama jelaskan tadi. Atau ada yang mau disampaikan nih mengenai tausiah hari ini. Mungkin Mas Eko atau Mbak Elsa ada yang disampaikan nggak untuk tausiah hari ini? Mas Habibi mungkin, Mbak Septa. Atau dari teman-teman ini yang freelance. Ada Ya, beberapa teman freelance yang ikut. ada Aura sama Siti Nursada. Boleh nih, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan mengenai tausiah hari ini? Mungkin nggak harus dari segi isinya ya, tapi bisa jadi teman-teman mau menyampaikan apa nih sebelum tausiah, terus setelah tausiah apa perubahan secara psikologis barangkali atau ada perasaan-perasaan tertentu yang mau disampaikan begitu loh. Jadi nggak harus tentang materinya. Oke, ini ada Mas Zeni. Boleh Mas Zen mau bertanya apa? Iya, jadi ini materinya bagus banget ya. Nah, aku mau nanya ini sih Mas Ram. Kadang kita tuh awal-awal waktu habis tausiah gini tuh semangat karena masih ingat nih materi atau teori-teorinya gitu. Tapi kadang besoknya itu lupa lagi. Besoknya tambah lupa, besoknya. Nah, gimana ya biar bisa konsisten untuk tetap nih seperti di hari pertama atau kayak semangatnya itu tetap ada gitu. Gimana untuk menjaga niat itu, Mas Ram? Terima kasih. Ya Zen, makasih ya pertanyaannya. Ini sebenarnya sentilan buat aku juga ya Zen ya. Maksudnya kayak yang iya sih, kadang aku sendiri juga mengalami hal yang serupa kayak yang Zen bilang. Mungkin yang awal-awal semangat banget gitu ya, tapi ojo meneh, engko bengi misalkan begitu ya. Itu wis mulai berubah. Nah, kan kayak gitu ya. Nah, justru karena ini temanya tentang sholat ya, maka kita tuh justru bersyukur karena kenapa sih sholat itu 5 waktu dan ada waktu-waktunya. Nah, dari situ kita bisa ingat-ingat kembali kayak gitu loh. Jadi kayak semacam pit stop dalam tanda kutip ya. Kalau ngomongin soal balapan itu ada pit stopnya. Mandek dhisik, istirahat, terus habis itu lanjut perjalanan lagi. Nah, pun sama sholat itu kayak gitu. Jadi kita kasih kedudukan sholat ini sebagai yaitu tadi hal yang penting. Terus tadi ketika sholat itu ya benar-benar kita hayati kan kayak gitu kan. Terus dalam berdoa ya kita memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqomahan seperti itu misalkan. Nah, dari situ kan karena itu keluar dari mulut kita dan kita hayati, maka setelah sholat ya pasti akan teringat terus sampai di batas sholat berikutnya kan gitu kan. Nah, ini kita doa lagi untuk dipertahankan konsistensi, dipertahankan hati kita tetap kepada Allah kan gitu kan, untuk sampai di sholat yang berikutnya dan seterusnya kayak gitu terus bisa itu. Atau yang kedua adalah kita bisa yaitu tadi ya karena temanya sholat maka kita bisa manfaatkan dari sholat itu sendiri kayak gitu. Atau yang kedua kalau ngomongin soal hal-hal yang sehari-hari ya, yang ngomongin soal konsistensi itu biasanya bisa dilakukan dengan kayak rutin setiap malam kita kayak bermunajat kepada Allah, kita melakukan evaluasi diri selama seharian aku sudah melakukan karya apa aja ya, membuat karya apa aja, terus kita sudah melakukan apa aja, apakah yang sudah kita lakukan tadi selama satu harian itu mengantarkan kita kepada jalan kebenaran, apakah
mendatangkan pahala atau justru malah mendatangkan kedosaan selama seharian itu tadi. Misalkan kita kerja, ternyata kita korupsi waktu, kita males-malesan dan seterusnya. Nah itu kita bisa hayati biar besok itu kita nggak melakukan hal yang sama, kedosaan yang sama. Seperti itu sih kalau dari aku ya Zen ya. Nah ini nasihat buat aku sendiri juga sih Zen. Terkadang aku sendiri juga lupa gitu kan. Nah aku baca ini sedari minggu kemarin. Nah itu gitu. Jadi ya tak pertahankan dengan cara itu tadi ya. Setiap sholat coba kita hayati. Atau misalkan dari kita ada yang ternyata belum hafal nih maknanya atau terjemahnya. Ya kita sambil belajar di tengah-tengah itu. Nah dari situ kan niat kita tuh tetap, hati kita tuh tetap lurus gitu loh intinya. Itu sih kalau dari aku Zen. Semoga terjawab ya Zen ya. Ya, terjawab Mas Ram. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini ada yang lewat chat ya. Oh Mbak Tri, gimana caranya seperti saya kan thinking extrovert. Jadi saat sholat ini susah banget khusyuk. Karakter alaminya pikiran banyak. Ini jadi tantangan ya. Jadi tantangan mungkin bagi thinking apa tadi, thinking extrovert gitu ya. Yang sifat alaminya seperti itu. Ya kalau dari aku ya mohon maaf sebelumnya mungkin barangkali jawabannya kurang memuaskan nantinya, gitu ya. Sama berusaha menjawab dulu. Kalau dari aku sih ini sih Mbak, ya apa ya, yang sedari awal tadi ngomongin kembali lagi ke tahapan ya. Jadi dari wudhu itu sendiri kita prakondisi itu sudah mulai, oh ya aku akan menghadap Allah. Terus tadi ya gerakan berkumur, kemudian membasuh muka, ya itu benar-benar kita hayati. Makanya mungkin aku melakukan misalkan kayak yang berwudu kak, saya ini ya enggak, tapi butuh yang pelan-pelan karena kita menghayati gerakan itu kayak gitu. Misalkan membasuh muka, terus kita hayati ya Allah, semoga wajah ini, wajah yang sudah Engkau ciptakan baik ini bisa mencerminkan perilaku hamba yang juga baik gitu. Terus kemudian semoga Engkau bisa menjaga mata ini untuk melihat hal yang baik seperti itu. Hindarkanlah dari hal-hal yang buruk untuk dilihat dan semacamnya. Nah, jadi dari mulai berwudu itu sudah mulai ada prakondisi. Nah, sebisa mungkin setelah wudu itu langsung sholat. Kadang ada kan ya kayak ada jeda setelah wudhu itu masih ada ngobrol dulu atau kita masih ada apa semacam diskusi dan sebagainya gitu ya, atau mungkin dijeda dengan apa aktivitas apa. Nah ini kadang yang membuat kita tuh terdistraksi. Nah itu gitu. Sebisa mungkin sih ya memang setelah wudhu itu tadi ya benar-benar kita sudah prakondisi, sudah siap, dan saat niat itu kita sudah taruh pikiran kita, masalah-masalah kita, seperti itu sih. Kalaupun kepikiran gitu ya, misalkan dalam sholat gak khusyuk, kepikiran masalah-masalah itu, ya kita berusaha untuk memaknai bacaan itu tadi sebagai objek spiritualisasi tadi kan. Makanya kita fokus sama bacaannya, kemudian artinya seperti apa, kita hayati dari makna-makna yang sudah kita baca itu tadi. Kalau dari aku sih begitu Mbak Tri. Jadi biar kita tuh pikirannya fokus sama bacaan. Kemudian kita lantunkan dengan lembut, intonasi yang pas, volumenya, dan seterusnya gitu. Bahkan ada ya mungkin teman-teman mengetahui realitas baca surat tertentu sampai nangis imamnya. Sampai makmumnya melok nangis. Nah itu karena paham maknanya gitu loh. Karena memahami bahwa surat yang dibaca itu misalkan kayak terkait siksaan neraka, aduh dosaku iki sak piro yo, lah kan ngono kan. Aku pantes nggak ya mlebu surga, aduh dosaku ternyata wakil, aku mlebu neraka koyo ngono soalnya iku ya opo lah. Itu kan akhirnya fokus sama apa yang kita baca. Gitu sih kalau dari aku Mbak Tri. Gitu. Semoga bisa membantu ya Mbak Tri atas jawabannya. Terima kasih Ram insight-nya. Terima kasih buat Mas Rama juga. Ya semoga
materi tausiah hari ini bisa memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman. Terus buat ini juga teman-teman freelance juga, semoga memberikan manfaat yang banyak juga ya tentang tausiah hari ini. Terima kasih juga Mas Rama. Ya ampun, ini benar-benar ilmunya bermanfaat banget loh buat kita yang yang kurang paham, yang kurang ngerti juga akhirnya tahu, akhirnya paham. Gitu. Makasih ya Mas Rama. Mungkin cukup untuk tausiah hari ini. Kita tutup dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Rama, terima kasih buat semuanya. Kita bisa bertemu di tausiah selanjutnya. Itu ya. Udah gitu. Sekian Yuniar tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Foto dulu ya. Ya.